Oke, selamat pagi dulur-dulur semua. Gimana kabar kalian? Pada baik kan? Oke, jangan lupa ya, stay at home, tetap di rumah, jangan kemana-mana, tetap safety. Oh iya, jadi kelompok kita ini akan membawakan materi tentang pendidikan karakter dan pengembangan afeksi, kognitif, dan psikomotorik. Jadi selama ini pendidikan menjadi sangat penting dan mendasar untuk mengembangkan potensi manusia dalam menunjang semua aspek kehidupan manusia. Pendidikan adalah upaya dasar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak atau berkarakter yang mulia. Jadi di sini pendidikan juga merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu. Sistem pendidikan sekarang ini menjadi masalah loh di Indonesia karena terlalu berorientasi pada pengembangan kognitif saja, sedangkan untuk pengembangan afeksi dan psikomotoriknya masih sangat kurang diperhatikan. Padahal, pengembangan karakter harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan aspek kognisi, afektif, dan psikomotorik. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti penjelasannya akan disampaikan oleh rekan-rekan kita ya dulur. Langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Aulin. Oke, kita dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama saya sendiri, terus Aulin, dan yang ketiga Yasmin. Assalamualaikum semuanya. Tadi kan udah disinggung oleh moderator kalau materi kita pada pagi hari ini yaitu pendidikan karakter dan pengembangan afeksi kognitif dan psikomotorik gitu. Nah, terus kalian jangan ngantuk dulu ya, ini baru dimulai. Oke. Nah, pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Nah, jadi pendidikan dulu ya. Jadi itu pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, berakhlak mulia atau berkarakter mulia. Nah, pengertian itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian, karakter. Secara etimologis, kata karakter itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu echaraschein, yang berarti to engrave. Nah, kata to engrave itu dapat diterjemahkan menjadi yang artinya mengukir, melukis, memahat, atau menggoreskan. Nah, karakter itu merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia, meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan lingkungan sekitarnya dalam wujud pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Nah, itu tadi kan pengertian pendidikan dan karakter. Sekarang apa sih pengertian pendidikan karakter itu gitu. Nah, untuk pengertian dari pendidikan karakter itu merupakan upaya sadar dan terencana dalam mengetahui kebenaran atau kebaikan, mencintainya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya itu, pendidikan karakter itu upaya sadar dan terencana. Untuk apa? Untuk mengetahui kebenarannya, untuk mengetahui kebaikannya, kemudian mencintainya, kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, menurut Likona, pendidikan karakter itu mencakup 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Nah, untuk fungsi pendidikan karakter, silakan slide selanjutnya. Silakan ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dari pendidikan dan pengertian dari karakter. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari pendidikan karakter itu sendiri. Nah, jadi pendidikan karakter itu merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Nah, pendidikan karakter ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, fungsi dari adanya pendidikan karakter itu yang pertama ada pembentukan dan pengembangan potensi, yang kedua perbaikan dan penguatan, dan yang terakhir, yang ketiga yaitu penyaringan. Nah, dari ketiga fungsi dari pendidikan karakter
tersebut dimaksudkan untuk menyaring nilai-nilai budaya bangsa asing yang positif untuk membentuk karakter individu dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat. Nah, menurut versi Kemendiknas atau Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan karakter itu dikemukakan dalam 18 karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, hal ini memberikan kontribusi positif terhadap pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan karakter yang telah teridentifikasi tersebut dapat memudahkan pendidik untuk mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didiknya. Nah, selanjutnya ada pengembangan ranah kognitif. Nah, kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi, yang memungkinkan akan seseorang itu memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Nah, berbicara mengenai ranah kognitif, jadi ranah kognitif itu merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Nah, menurut Bloom, segala upaya menyangkut aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. Nah, ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintetis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir. Nah, tujuan dari aspek kognitif ini berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntun siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dimiliki untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, perkembangan ranah kognitif itu terbagi dalam 3 perkembangan. Perkembangan yang pertama, itu ada perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu itu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Yang kedua, ada perkembangan kognitif yang berlangsung sejak masa bayi, walaupun potensi-potensi terutama secara biologisnya itu sudah dimulai semenjak masa prenatal. Nah, biasa meyakini bahwa pemikiran seseorang anak itu berkembang melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Kemampuan bayi melalui tahap-tahap tersebut bersumber dari tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui asimilasi dan akomodasi serta adanya pengorganisasian struktur berpikir. Nah, yang terakhir, perkembangan yang ketiga yaitu pada masa bayi 0 sampai 2 tahun. Biasa menyebutnya tahap sensori motorik, sementara masa anak-anak awal 2 sampai 7 tahun adalah tahap preoperasional. Dan anak-anak akhir 7 sampai 12 tahun disebut tahap operasional konkret. Adapun setelah itu adalah tahap formal operasional. Menurut Desmita, pandangan-pandangan kontemporer seperti teori pemrosesan informasi tentang perkembangan kognitif berbeda dengan Biase sebagai pendahulunya. Kalau Biase meyakini bahwa perkembangan kognitif bayi baru tercapai pada pertengahan tahun kedua, maka para pakar psikologi pemrosesan informasi percaya bahwa perkembangan kognitif seperti kemampuan dalam memberikan perhatian, menciptakan simbolisasi, meniru, dan kemampuan konseptual telah dimiliki oleh bayi. Nah, pengertian kognitif masa bayi kemudian berlanjut sampai dewasa dengan sesuai dengan tahapan menurut Piaget dengan kualitas yang berbeda. Vygotsky berpandangan bahwa budaya anak membentuk perkembangan kognitif anak dengan menentukan apa dan bagaimana anak belajar tentang dunia. Nah, dimensi karakteristik perkembangan kognitif itu antara lain yang pertama, dapat memahami konsep makna yang berlawanan. Jadi seperti kosong, penuh, ringan, berat, atas, bawah, dan sebagainya. Nah, yang kedua, dapat memadankan bentuk geometri seperti lingkaran, persegi, dan segitiga dengan objek nyata atau melalui visualisasi gambar. Yang ketiga, dapat menumpuk balok atau gelang-gelang sesuai ukurannya secara berurutan. Yang keempat, dapat mengelompokkan benda yang memiliki persamaan warna, bentuk, dan ukuran. Yang kelima, dapat menyebutkan pasangan benda, mampu memahami sebab akibat. Yang keenam, dapat merangkai kegiatan sehari-hari dan menunjukkan kapan setiap kegiatan dilakukan. Yang ketujuh, menceritakan kembali 3 gagasan utama dari suatu cerita. Yang kedelapan, mengenali dan membaca tulisan melalui gambar yang sering dilihat di rumah atau di sekolah. Dan yang kesembilan, mengenali dan menyebutkan angka dari 1 sampai 10. Nah, tadi kan udah nih pendidikan karakter itu apa, kemudian pengembangan di ranah kognitifnya itu bagaimana, kan tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengembangan ranah afektif. Jadi, pengembangan ranah afektif ini tuh merupakan sisi kejiwaan atau psikis yang relatif sulit dibaca atau diukur secara kognitif, seperti itu. Tapi bukan hal tersebut itu bukan berarti mustahil untuk dijelajahi. Jadi meskipun sulit untuk dibaca dan diukur, tapi itu tuh tidak mustahil untuk dijelajahi gitu loh. Nah, gejala psikologi yang ditimbulkan pada ranah afektif ini tuh seperti perilaku, kedisiplinan, sikap, kayak gitu. Nah, terus pengembangan ranah afektif ini itu dikembangkan dari psikologi behavioral. Nah, tahu kan psikologi behavioral itu menekankan stimulus dan respon, seperti itu ya. Nah, dengan adanya stimulus dan respon itu akan dapat membentuk suatu perilaku dan
atau sikap baru gitu. Nah, afektif ini tuh selalu berhubungan dengan minat dan sikap seperti komitmen, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, jujur, menghargai pendapat dan yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu, dengan adanya pengembangan ranah afektif dalam pembelajaran, maka secara otomatis akan berorientasi pada penanaman nilai-nilai karakter ya. Nah, Nah, sekarang bisa dilihat di PPT bagian kiri, itu ada 5 tipe karakteristik afektif gitu. Nah, tipenya itu ada sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Jadi, yang pertama itu sikap. Nah, sikap di sini itu artinya suatu kecenderungan untuk bertindak antara suka atau tidak suka terhadap suatu objek gitu. Jadi, sikap itu bisa dibentuk. Gimana sih caranya membentuk sikap gitu kan? Caranya itu dengan cara mengamati, menirukan, dan juga menirukan sesuatu yang positif. Kemudian memberikan penguatan serta menerima informasi verbal yang sesuai, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada minat. Menurut Getzel 1966, minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Seperti itu. Jadi minat itu yang ada dalam diri kita. Nah, ini hal penting pada minat itu adalah intensitasnya. Tahu nggak maksudnya seperti apa? Jadi itu ya, maksudnya di sini tuh hal penting pada minat adalah intensitasnya. Jadi ketika kalian itu melakukan sesuatu dan intensitasnya itu sudah tinggi, nah berarti kalian berminat di kegiatan itu gitu. Tapi kalau kalian itu melakukan kegiatan dan intensitasnya itu kurang tinggi atau bahkan rendah, berarti kalian itu bisa dikatakan kurang berminat pada kegiatan atau apapun itu sesuatu itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada konsep diri. Jadi, menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Jadi kan konsep diri itu dengan kita mempunyai konsep diri, kita itu akan tahu apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu kelebihan dan kelemahan kita, maka kita akan bisa untuk mengendalikan diri kita. Ya, gitu. Jadi lebih lebih bisa dikendalikan gitu. Misalnya kita punya kekurangan di sini. Nah, kita kan udah tahu kekurangan kita di sini. Kemudian bagaimana caranya agar kekurangan itu bisa menjadi kelebihan? Itu salah satu keuntungan kita itu mempunyai konsep diri gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada nilai. Nilai menurut Ralph H. 1968 itu suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan dianggap buruk gitu. Jadi, apa sih bedanya sikap dan nilai itu gitu kan? Nah, jadi bedanya sikap dan nilai. Nah, kalau sikap itu mengarah pada keyakinan sekitar objek atau situasi gitu. Mengarahnya itu ke objek. Jadi kan tadi itu sikap juga tentang suka dan tidak suka terhadap objek atau situasi ya. Tapi kalau nilai itu lebih mengarah pada keyakinan individu. Jadi keyakinannya itu seperti apa gitu. Nah, untuk intensitas nilai itu dapat dikatakan tinggi atau rendah, itu tergantung pada situasi dan nilai yang dianut individu itu. Gitu. Kemudian, menurut Tyler 1973, nilai itu suatu objek, aktivitas, atau ide yang dinyatakan oleh individu dalam mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan. Jadi, manusia itu belajar menilai suatu objek, aktivitas, dan ide. Sehingga objek ini tuh menjadi pengatur penting terhadap minat, sikap, dan kepuasan gitu. Kemudian yang terakhir itu ada moral. Moral itu apa sih gitu kan? Nah, moral itu berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Jadi, moral itu ketika melakukan sesuatu ini tuh perilaku yang salah, ini tuh perilaku yang benar. Seperti itu bisa membedakan lah. Kemudian, moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. Jadi moral itu berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang. Seperti itu. Nah, nah sekarang kita ke yang kanan. Jadi yang kanan itu ada 5 tingkatan atau 5 kategori taksonomi Carl Wahle dan dalam ranah afektif gitu. Nah, 5 tingkatan ini apa aja sih? 5 tingkatan itu yang pertama ada receiving atau menerima, kemudian ada responding atau responsif, kemudian ada following, terus ada organization, yang terakhir itu ada characterization. Nah, untuk yang pertama yaitu receiving atau menerima. Jadi tuh di tingkatan ini itu mengarah kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat.
Jadi itu memberikan kepekaan. Jadi di retrieving ini tuh menekankan pada kepekaan individu dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar dalam bentuk situasi atau permasalahan gitu. Nah, untuk contohnya itu ada ketika menerima pendapat. Jadi menerima pendapat itu berarti kan menerima respon dari orang lain. Nah, responnya kan berupa pendapat, permasalahan gitu. Kemudian untuk yang kedua itu ada responding atau responsif. Itu merupakan kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Nah, untuk responsif ini tuh dia itu memberikan reaksi gitu loh, memberikan reaksi terhadap suatu gejala secara terbuka. Kemudian melakukan suatu sebagai respon terhadap gejala itu. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu dengan ikut berpartisipasi aktif saat diskusi di kelas gitu. Kemudian yang ketiga itu ada following atau menilai ya. Nah, kemampuan ini itu menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik terhadap suatu kejadian dan nilai tersebut diekspresikan dalam bentuk tingkah laku. Nah, jadi di sini tuh berupa pemberian nilai. Nilai ini tuh berupa apa sih? Nah, nilai ini tuh kepercayaan, keyakinan yang dianut. Kemudian dia itu mengekspresikannya dalam bentuk tingkah laku. Seperti itu. Contohnya itu apa ya? Nah, contohnya ini tumbuhnya kemauan yang kuat pada peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Gitu. Kemudian untuk yang keempat itu ada organization atau organisasi. Nah, jadi kemampuan ini itu, tingkatan ini itu merupakan kemampuan mengendalikan perilaku. Oh, maaf. Tadi yang Nah, untuk yang keempat itu ada organization atau organisasi. Jadi di sini itu merupakan kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Jadi maksudnya itu mengembangkan nilai-nilai sebagai suatu sistem, termasuk hubungan antara nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai itu, meliputi mengkonseptualisasi nilai dan mengorganisasi suatu sistem nilai. Gitu. Nah, untuk contohnya itu menyepakati dan menaati etika belajar. Kemudian untuk yang kelima itu ada characterization atau karakteristik. Nah, characterization ini tuh merupakan kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Nah, jadi tuh maksudnya itu dalam karakteristik suatu nilai atau perangkat nilai-nilai itu mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai-nilai dengan cara yang cukup selaras dan mendalam sehingga individu bertindak konsisten dengan nilai-nilai, keyakinan, atau cita-cita yang merupakan inti falsafah dan pandangan hidupnya. Contohnya itu apa sih? Contohnya itu menunjukkan rasa percaya diri ketika mengerjakan sesuatu dengan sendiri dan juga kooperatif dalam aktivitas kelompok gitu. Nah, tadi kan udah ada 5 tingkatan. Jadi yang paling tinggi tingkatannya itu yang mana sih? Nah, untuk yang paling tinggi itu tingkatan characterization. Itu tingkatan yang teratas dari kelima tingkatan. Kemudian dalam mencapai tingkatan-tingkatan di ranah afektif ini, itu individu itu akan berkaitan dengan pengalaman, Kemudian, untuk mencapai tingkatan-tingkatan dari pengembangan ranah afektif, itu ada kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh suatu individu, gitu. Nah, seperti apa sih? Seperti mengamati dan menirukan seseorang yang menjadi panutannya, ya. Kemudian, melakukan kunjungan terhadap objek studi yang sekiranya dapat memupuk pertumbuhan nilai. Kemudian berbuat atau berpartisipasi aktif sesuai dengan tuntutan nilai yang telah dipelajari. Seperti itu. Untuk pengembangan di ranah psikomotorik, silakan ke slide selanjutnya. Selanjutnya, Butler membagi hasil belajar psikomotor menjadi 3, yaitu yang pertama specific responding, kedua ada motor signing, ketiga ada rule using. Yang pertama, pada tingkat specific responding, peserta didik mampu merespon hal-hal yang sifatnya fisik, yang dapat didengar, dilihat, atau diraba, atau melakukan keterampilan yang sifatnya tunggal, misalnya memegang raket, memegang bed untuk tenis meja. Pada motor signing, peserta didik sudah mampu menggabungkan lebih dari 2 keterampilan dasar menjadi 1 keterampilan gabungan. Misalnya, memukul bola, menggergaji, menggunakan jangka sorong, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pada tingkatan rule using,
Peserta didik sudah dapat menggunakan pengalamannya untuk melakukan keterampilan yang kompleks. Pengembangan perangkat penilaian psikomotor misalnya, bagaimana memukul bola secara tepat agar dengan tenaga yang sama hasilnya lebih baik, atau bagaimana cara menendang bola agar pas bisa masuk ke dalam gawang. Dalam aspek psikomotorik, terdapat kategori mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Yang pertama, ada kesiapan. Kesiapan anak untuk bergerak meliputi aspek mental, fisik, dan emosional. Pada tingkatan ini, anak menampilkan sesuatu hal yang menurut petunjuk yang diberikan dan tidak hanya meniru. Anak juga menampilkan gerakan pilihan yang dikuasainya melalui proses latihan dan menentukan responnya terhadap situasi tertentu. Yang kedua, ada respon terpimpin. Respon terpimpin merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran gerakan kompleks yang meliputi imitasi, juga proses gerakan percobaan. Keberhasilan dalam penampilan dicapai melalui latihan yang terus-menerus. Yang ketiga, ada mekanisme. Mekanisme ini merupakan tahap menengah dalam mempelajari suatu kemampuan yang kompleks. Pada tahap ini, respon yang dipelajari sudah menjadi suatu kebiasaan, dan gerakan bisa dilakukan dengan keyakinan serta ketepatan tertentu. Selanjutnya ada respon tampak kompleks. Tahap ini, gerakan motorik yang terampil yang melibatkan pola gerakan kompleks, kecakapan gerakan diindikasikan dari penampilan yang akurat dan terkoordinasi tinggi. Namun, dengan tenaga yang minimal, penilaian termasuk gerakan yang mantap, tanpa keraguan dan otomatis. Kelima, ada adaptasi. Pada tahap ini, penguasaan motorik sudah memasuki bagian di mana anak dapat memodifikasi dan menyesuaikan keterampilannya, hingga dapat berkembang dalam berbagai situasi berbeda. Dan yang terakhir, penciptaan, yaitu menciptakan berbagai modifikasi dan pola gerakan baru untuk menyesuaikan dengan tuntutan suatu situasi. Proses belajar menghasilkan hal atau gerakan baru dengan menekankan pada kreativitas berdasarkan kemampuan yang telah berkembang pesat. Sekian dan terima kasih teman-teman.